Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan saya dan Nugi, dan hari ini kita akan berbicara tentang efektivitas ruku terhadap pengurangan nyeri ibu hamil di trimester 3. Ya, ayo ibu yang sudah masuk trimester 3 siapa? Ya. Yang ada ketidaknyamanan di punggung bagian belakang, ya, itu ternyata bisa kita bantu loh dengan ruku. Ya, mungkin ibu baru tahu ya. Baik, kita akan belajar bersama tentang bagaimana proses yang harus kita lakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan di punggung pada saat trimester 3. Ya. Nah, kita tahu ya, rata-rata memang ibu mengalami ketidaknyamanan di punggung atau nyeri punggung sakit gitu ya. Mungkin juga ditambah pinggang pada saat trimester 3. Dan itu ternyata dialami hampir 50-70% ibu hamil di trimester 3. Jadi, materi ini harapannya bisa memberi solusi yang aman dan nyaman, serta menggabungkan pendekatan dari biomekanik dan ibadah kita sehari-hari. Kenapa sih terjadi ketidaknyamanan atau rasa sakit di punggung pada trimester 3? Yang pertama, karena memang ada perubahan pusat gravitasi tubuh. Pada saat hamil juga terjadi pembesaran uterus ya atau rahim yang semakin membesar sehingga ini memberikan keseimbangan baru ya. Kemudian ada peregangan otot-otot dan ligamen atau penyangga-penyangga rahim. Dan tentunya ada di sini ada hormon relaksasin ya, yang ini membuat sendi-sendi menjadi lebih longgar. Jadinya ini membuat nggak nyaman gitu rasanya. Dampaknya memang menjadi nyeri pinggang atau punggung, kurus pegal sampai menjalar ke paha atas ya. Kemudian bisa juga sulit tidur karena merasakan tidak nyaman dan sulit juga beraktivitas. Kenapa ini terjadi di trimester 3 dan terasa kok lebih berat ya? Ini karena memang beban janin semakin lebih besar ya. Kan ketika ibu pemeriksaan ke dokter atau ke bidan, dihitung berat janin berapa? Ternyata kan memang harus semakin membesar. Dan ini menjadikan ibu memang menjadi kurang nyaman. Kemudian postur tubuh semakin lordosis atau melengkung ke depan karena kita menjaga keseimbangan perut yang semakin membesar. Ya. Kemudian otot punggung juga bekerja lebih kuat, lebih ekstra. Ya, jadi ya itu sebetulnya sesuatu yang alamiah terjadi atau fisiologis terjadi pada ibu hamil trimester 3. Kemudian kita coba ya, nggak usah pakai obat deh, karena kenapa? Ibu hamil kan minimal obat. Semoga tidak banyak yang tidak berefek gitu ya kepada janinnya. Nah, kita coba solusi tanpa obat. Nah, sekarang kita bisa edukasi postur, menjaga postur tubuh tetap tegak, berdiri ya. Kemudian bisa latihan peregangan ibu-ibu semua. Ya, latihan peregangan di senam Mariam. Kemudian bisa juga ikut senam hamil yuk. Di kita gitu ya, ada senam Mariam kan, ibu bisa nanti buka ya video senam Mariam dan ikuti sehari-hari. Dan yang terakhir adalah ada postur yang bisa membantu untuk meringankan nyeri pada ibu trimester 3, terutama di nyeri punggung dan pinggang, yaitu postur ruku ya. Nah, ini adalah biomekanika alami. Apakah itu biomekanika? Ruku itu posisi membungkuk 90 derajat dengan tulang belakang itu lurus ya. Tulang belakangnya kan lurus ya ketika ruku. Nah, tangan itu bertumpu di lutut ya, dan otot core menjadi lebih aktif. Dalam ilmu kebidanan dan fisioterapi, gerakan ruku ini mirip dengan gerakan yang dinamakan forward bending with spinal management ya. Nah, manfaat biomekanik ruku ini adalah mengurangi tekanan pada lumbal L4 dan L5 ya. Kemudian membantu distribusi beban tubuh. Jadi beban tubuh itu terdistribusi ke seluruh punggung ya, dan merelaksasi otot punggung bagian bawah dan melancarkan aliran darah. Ini penting untuk mengurangi rasa tidak nyaman atau sakit pada daerah punggung. Dari perspektif Islam, Masya Allah sekali, ruku adalah bagian dari sholat yang kita lakukan. Paling tidak dalam sholat ada 2 atau sampai 4 ruku ya, yang kita lakukan berulang-ulang. Ini mengandung ketundukan pada Allah, dan ini
menjadikan tubuh kita menjadi lebih seimbang. Dan gerakan ini kan terstruktur dan dilakukan diulang-ulang tadi ya, sehingga manfaatnya sangat baik untuk manusia, terutama pada saat ibu hamil. Hikmahnya, ibadah ini juga kita tahu menjaga sekali kesehatan kita. Ya, ibu hamil, masya Allah ya, yang tidak dikasih haid kan tentu sholatnya harus lebih terjaga, harus segera sholat begitu ya. Nah ini bisa memberikan kenikmatan gitu ya. Ternyata sholat itu selain dari kita menghadap Allah juga memberikan kesehatan ya, kemudian ketenangan ya, masya Allah sekali kan. Kita sebagai muslimah sangat bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan dari penelitian serta evidence base ya, dari Journal of Psychotherapy Service, evidence based maternity exercise ya, latihan postur dan stretching itu efektif menurunkan nyeri punggung ya, dan posisi forward bending ini membantu relaksasi otot lumbar. Gerakannya terkontrol sehingga mengurangi spasme otot ya, masya Allah gitu ya. Ternyata memang tidak main-main nih, sudah ada evidence base-nya ya. Dan kenapa ruku ini cocok untuk ibu hamil ya? Pertama, dia aman atau low impact, kemudian tidak butuh alat ya, bisa dilakukan di rumah dan tentu sudah familiar bagi kita sebagai seorang muslimah. Nah ibu-ibu semua, kita akan praktik sekarang. Yang pertama, kita akan praktik ruku ini ya. Persiapannya, gunakan pakaian yang nyaman, berdiri dengan kaki selebar bahu, dan pastikan tidak pusing, tidak dalam keadaan kontraksi. Ya. Kemudian lakukan ruku dengan benar, dengan posisi punggung itu sejajar dengan kepala, antara bokong sampai kepala itu dalam posisi yang sama. Ya. Kemudian, ya bahu rileks, ya. Perlahan-lahan tadi ya, gunakan rukunya, tangan bertumpu di lutut. Selanjutnya bernafas dengan teknik ambil 4, tahan 2, buang 6 ya. Ambil nafas 4 hitungan, tahan 2 hitungan, dan lepaskan 6 hitungan. Nah itu dilakukan selama 5-10 kali dalam sekali sesi ya. Ditarik nafas dari hidung, keluar, tahan 2 hitungan, kemudian lepaskan 6 hitungan. Itu lakukan 5-10 kali sampai terasa nyaman di punggung ya. Namun dengan perut yang lebih besar, mungkin ibu juga kaki lebih bisa terbuka. Modifikasinya seperti itu untuk ibu hamil, karena memang posisi perut ini kan menjadikan kita nggak bisa menahan ya perut membesar itu. Jadi biarkan dia lebih nyaman dengan posisi kaki lebih terbuka. Dan bisa kalau memang terasa melelahkan, bisa gunakan kursi sebagai pegangan. Jadi seperti ini gitu ya. Itu bisa di awal-awal. Nah, kemudian yang harus dihindari adalah jangan terlalu membungkuk ya. Ya, lebih dari 90 derajat ya. Kemudian jika jangan menahan nafas terlalu lama. Ya, jadi memang harus keluarkan, dihembus, kita ambil nafas, dihembuskan, dan di senam ayam kita menggunakan ruku ini selama 3 menit ya. Gerakan tidak boleh terlalu cepat karena hati-hati ibu hamil ya, karena kita menjagakan kondisi ibu hamil tidak boleh jatuh ya, tidak boleh ada benturan ya. Dan kalau terjadi nyeri yang sangat gitu, hentikan. Atau pusing, atau mual, atau tidak nyaman, pokoknya segera hentikan dan cari posisi yang nyaman sambil bernafas dengan tenang. Kalau memang ini sangat sakit, ya beritahu instruktur, gitu ya. Yang tidak boleh melakukan, ya patut diperhatikan ibu-ibu yang tidak boleh melakukan adalah ibu-ibu dengan kondisi plasenta previa atau plasentanya itu letaknya di bawah. Kemudian ada resiko persalinan prematur, misalnya sering terjadi kontraksi atau pernah keguguran ya. Kemudian ada pernah nyeri hebat atau kontraksi yang sudah banget gitu ya. Kecuali memang pada sebagian kondisi ibu juga bisa terus melakukan meskipun sedang kontraksi. Ya, ini juga bisa membuat ibu lebih nyaman di bagian lumbalnya gitu.
Terus kalau terasa pusing atau menderita hipotensi, tensinya terlalu rendah, itu lebih baik konsultasikan dulu kepada bidan dan dokter. Ini bisa dilakukan setiap sholat pastinya, ya, atau setiap pegal yang muncul setelah duduk lama. Nah, ini penting bagi ibu-ibu yang bekerja di kantoran. Kemudian bisa dilakukan juga setelah bangun tidur, ya. Bangun tidur sebelum beraktivitas, ruku dulu, kemudian bisa sholat subuh, tambah ruku lagi, ya. Masya Allah, untuk kita seorang muslimah, aktivitas ini tentu bukan sesuatu yang sulit, ya. Jadi nyeri pada trimester 3, jadi punggung pada trimester 3 itu hal yang umum, ya, dan ruku adalah solusi aman dan alamiah serta ilmiah, ya. Dia adalah penggabungan dari biomekanik, spiritual, dan praktis. Ikhtiar kita menjaga tubuh adalah bagian dari ibadah kita. Ayo praktik bersama, dan ini Ibu rasakan hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.